Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islami bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihil anbiya. Amma ba'd. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Muttaqin yang arif dan bijaksana, yang terhormat para tamu undangan yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk menghadiri acara memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat santrin wal santriat yang tampan-tampan dan juga cantik-cantik, yang insya Allah calon-calon ulama dan calon-calon ahli surga, amin. Dan yang terhormat hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, dan pikiran masih cermat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda melupakan salah satu penentu maju atau mundurnya suatu negara, sebab terbukti dari zaman dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan bangsa. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan, sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya pemuda bagi bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran. Mengingat betapa pentingnya pemuda bagi bangsa, dalam kesempatan yang mulia ini kami akan mengangkat tema mengenai pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Itulah yang merupakan judul syarahan kami dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 53 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang Ia karuniakan kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 45 menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan tentang keadilannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nikmat yang Ia berikan kepada seseorang melainkan karena dosa-dosa yang telah dilakukannya. Dari ayat tersebut hadirin telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah sesuatu apapun jika kita tidak memiliki niat dan berupaya untuk mengubahnya, termasuk membangun karakter pemuda. Maka kita harus berusaha untuk selalu berakhlakul karimah. Saat ini hadirin, banyak generasi muda yang masih bermental darah, bergaya hebat, Berlagak sok kuat dan bergelimang maksiat. Pemuda banyak, tapi yang berakhlak dan takwa sedikit. Pemudi banyak, tapi yang pandai menjaga diri dan mau ngaji sedikit. Pemuda yang bertemankan minuman keras banyak, yang berkawan dengan Al-Quran dan masjid sedikit. Yang durhaka banyak, yang taat orang tua sedikit. Yang jago acting dan main caci tentu saja banyak. yang jago mancing ridho Allah, Ya Allah sedikit. Yang apa-apa harus kekinian banyak. yang apa-apa takut dosa, Sayangnya sedikit. Yang pintar urusan cinta banyak sekali. yang pintar urusan agama, Ya Allah sedikit. Yang gak mikirin pedihnya neraka banyak. yang menghindari pintu neraka, Sedikit. Yang gemar maksiat banyak. Yang gemar tobat sedikit. Astagfirullah. Ya Allah, betapa miris keadaan pemuda-pemuda kita. Hadirin, jika pemuda yang ada sekarang dan masa yang akan datang mempunyai kelemahan-kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang mesti kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak.
kelemahan ini, terutama lemahnya akhlak, melekat pada pemuda-pemuda kita. Saya yakin mereka bukan pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Ayo pemuda yang semangatnya berkobar-kobar demi keutuhan agama dan negara, kita berjuang bersama-sama. Kita berperang bukan lagi dengan senjata di medan pertempuran, melainkan melatih akal, pikiran, dan mental agar tidak mudah terbawa arus kesesatan. Berjuang melawan pahitnya menimba ilmu agama, berjuang melawan malasnya menambah ilmu untuk mulia. Berpikirlah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah harapan bangsa, cita-cita bangsa, harapan para ulama, penerus tegaknya agama. Cantik saja, ganteng saja tidak cukup. Tanpa ilmu, akhlak, dan adab. Mari kita menimba ilmu agama Allah, berjuang di jalan Allah. Minta izinlah kepada ayah ibu, tak akan rugi orang tua yang mengeluarkan banyak uang untuk membiayai putra-putri tercintanya menuntut ilmu agama Allah, karena cucuran keringatnya tak akan terbuang sia-sia, dan lelahnya bukan lelah yang sia-sia. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berjuang. Maju ayo terus maju. Singkirkan dia, kikislah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi negara, ku rela berjuang. Sejarah mengajarkan kepada kita semua agar memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Sebab subhanul yaum rijalul ghad, The young today is the leader tomorrow. pemuda-pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai contoh bagi pemuda-pemuda generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini merupakan
Kabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemuda Ashabul Kahfi yang dapat kita jadikan uswah. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, Pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. mereka lebih baik mati berkalang darah daripada mati bercermin bangkai. Oleh sebab itu, hadirin, sebagai pemuda generasi penerus bangsa, mari kita tinggikan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja dengan takwa, bekerja dengan iman. Bekerja karena Allah. Jika sikap ini yang melekat pada pemuda-pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bangsa kita yang tercinta ini. Bangkitlah wahai pemuda, bangkitlah putra-putri Indonesia, Bangkitlah harapan bangsa. teguhkan iman, tingkatkan ketakwaan, Tumbuhkan kepedulian. bangkitlah wahai pemuda Indonesia, harapan bangsa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Bapak Alfred Simanjuntak dalam lagunya yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Hadirin yang dirahmati Allah, setidaknya ada 5 olah yang mesti kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, Olahraga agar badan sehat. olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jika 5 potensi ini melekat pada pemuda-pemuda kita, maka generasi penerus bangsa siap meneruskan estafet perjuangan bangsa yang meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsa yang seyogyanya harus memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Kuatkan iman, tingkatkan ketakwaan, Perbaiki akhlak. pemuda bisa teguhkan pendirian, pertahankan akidah, Bela keyakinan. pemuda bisa, pemudi-pemuda semangatmu dinanti bangsa. Hai pemuda, teruskanlah perjuangan, jaga keimanan dan akidah. Jadilah penerus bangsa Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allah